Bicara tentang kesesatan Wahabi, karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia: Riau, Sumbar, Jambi. Segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh, saudara. Dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati, jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik, berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah, kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang mengatakan Salafi sama dengan Khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai Salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran, itu harus. Ini kesyirikan, itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur, itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat, itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di sana Imam Ahmad, beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Du'ad, dan dia adalah seorang Mu'tazilah, dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna Al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran maka dia apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya, dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai Salafi seperti itu. Oleh karena mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan, bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah, bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik, bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya, ya. Kita yang sering menyampaikan salat, ya, kita salat imam siapa saja kita bolehkan atau tidak? Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan sholat ke imamnya kalau antum nggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Sholat dimanapun, mau imamnya mau kunut, mau enggak, terserah. Ya, ya kalau imamnya dukun ya jangan sholat sama dia. Itu jelas, kalau dukun ngapain sholat sama dukun? Jadi kedustaan yang dipaksa-paksakan, dusta seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang Ahlus Sunnah Salafi itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu Salafi itu di mana? Di Arab Saudi. Juga banyakkan ulama Salafi. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, Ustaz, saya di sini tenang sekali. Nanti udah pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tentram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Ini mereka sudah wallahu alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta, itu yang paling menyedihkan, ya.
Kalau apa namanya, ingin berdialog, dialog yang benar, jangan sampai pakai apa? Kedustaan. Jangan sampai pakai